Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai limpahan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Olehnya kita dituntut untuk banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan meyakini bahwasanya seluruh nikmat tersebut datang dari Allah, begitu juga dengan banyak memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dan zikir-zikir kita. Dan yang ketiga adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, i'malu ala Dawud syukran, wahai keluarga Daud, beramallah sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beramal, kita berbuat, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan qudwah hasanah kita semua, yang telah mengajarkan kepada seluruh umatnya syariat Allah Subhanahu wa taala dan wahyu serta risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat terbaik ini. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala bersumpah memulai ayat atau surah tersebut dengan memberikan sekian banyak sumpah demi sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi ciptaan atau penciptaan jiwa tersebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dua buah potensi kepada setiap jiwa, kepada setiap manusia, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala fujuraha wa taqwaha. Yang pertama adalah potensi untuk melakukan keburukan, dan yang kedua adalah potensi untuk melakukan kebaikan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan dua potensi ini? Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu buah potensi saja, yaitu potensi untuk melakukan kebaikan, maka kita tidak akan pernah terjatuh di dalam keburukan. Kita tidak akan pernah terjatuh di dalam perbuatan kemaksiatan. Dan kita tidak akan pernah terjatuh ke dalam perbuatan kedurhakaan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun perbuatan kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita fahami bahwasanya potensi kebaikan dan potensi keburukan itu sengaja dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai kekhususan bagi mereka, bahwa inilah sifat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengannya untuk umat manusia, sebagai pembeda antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dengan makhluk yang namanya manusia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan hanya memiliki satu potensi saja, yaitu potensi kebaikan, yaitu potensi untuk melakukan ketaatan. Namun ketika Allah menciptakan umat manusia, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan penciptaan yang sempurna, dengan penciptaan yang paling sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dua potensi itu, potensi kebaikan dan potensi keburukan tersebut sebagai salah satu bentuk dari kesempurnaan penciptaan umat manusia.
Olehnya itu ini sisi pembeda antara manusia dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana umat manusia diberikan dua buah potensi, yaitu potensi melakukan kebaikan dan potensi melakukan keburukan, sedangkan kalangan malaikat hanya memiliki satu buah potensi saja, yaitu potensi untuk melakukan kebaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Tahrim Allah menjelaskan bahwa para malaikat itu ketika diperintahkan oleh Allah maka mereka akan mengerjakan perintah tersebut, dan apabila mereka disuruh oleh Allah maka mereka tidak akan bermaksiat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kepada mereka. Nah, berbeda dengan umat manusia, ketika Allah memerintahkan mereka, maka di antara mereka ada yang taat kepada Allah sebagaimana malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sana ada juga orang-orang yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi inilah kemudian kita bisa melihat hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari penciptaan manusia, sehingga mereka memiliki dua potensi ini, bahwa ketika mereka memiliki dua potensi ini dan mereka memaksimalkan kedua potensi tersebut, potensi kebaikan dan potensi keburukan dimaksimalkan dan diletakkan pada jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah sesuai dengan syariat Islam, maka mereka akan memiliki kepantasan dan mereka memiliki hak untuk kemudian mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, berbeda dengan para malaikat, karena memang tugas mereka adalah untuk taat kepada Allah dan tidak ada potensi untuk melakukan keburukan, maka Allah memang tidak memberikan taklif kepada mereka. Allah tidak berikan taklif, pembebanan syariat untuk mereka amalkan, di mana pembebanan syariat ini akhirnya di ujung kehidupan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas apa yang telah mereka lakukan dalam pembebanan syariat tersebut. Nah, ketika manusia mendapatkan dua potensi kebaikan dan potensi keburukan, dan mereka kemudian melalui dua potensi inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan taklif pembebanan syariat kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukurnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan balasan dalam kehidupan akhirat kelak, yaitu surga Allah bagi mereka yang taat kepadanya, dan neraka Allah waliyadzubillah bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai prolog tentang pembahasan kita pada kesempatan kajian Syarah Arba'in Nawawiyah ini, di mana kita mengangkat tema mengenai hawa nafsu seorang mukmin. Karena memang potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, atau dua potensi ini, salah satunya adalah potensi keburukan atau melakukan keburukan, di mana keburukan itu tentu saja dilatar belakangi oleh keberadaan hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan umat manusia memiliki hawa nafsu tersebut. Jadi setiap kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan dalam kehidupan dunia ini melainkan dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas agama yang lurus. Nah, agama yang lurus inilah yang kemudian dibengkokkan oleh kedua bapak anak tersebut, entah itu dijadikan sebagai orang Majusi kah atau agama yang lain. Namun sejatinya bahwa setiap anak yang lahir dalam kehidupan dunia ini, maka mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan memiliki fitrah, dan di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada umat manusia itu adalah bahwa mereka memiliki potensi untuk berbuat kebaikan dan mereka memiliki potensi untuk berbuat keburukan. Nah, bagaimana sebenarnya hakikat hawa nafsu yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin? Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dalam kitab Arba'in Nawawiyah beliau ini pada nomor hadis yang ke-41, di mana beliau mengatakan, an Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya. Beliau ini adalah salah seorang putra dari sahabat Nabi SAW yang masyhur, meskipun sang sahabat ini memang betul terlambat masuk Islam atau terlambat memeluk agama Islam, namun
Amr bin Aus ini adalah seorang yang dikenal sebagai aqalul Arab, ya, sebagai orang yang paling cerdas dari bangsa Arab. Ya, tidak pernah bangsa Arab memiliki orang yang secerdas dan sepintar Amr bin Aus ini. Ya, meskipun dia terlambat memeluk agama Islam disebabkan karena kondisi dan keadaan bapak beliau sendiri ataupun keluarga-keluarga besar beliau sebagai para pembesar-pembesar bangsa Arab Quraisy pada saat itu, termasuk sahabat-sahabatnya seperti Khalid bin Walid yang juga terlambat memeluk agama Islam. Namun sebenarnya mereka semua ini tahu dengan kebenaran agama Rasulullah SAW, tahu kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, putra beliau inilah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Amr bin As, salah seorang pemuda ya dari kalangan bangsa Arab yang sangat getol dan sangat gemar untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain Abu Hurairah yang memang telah membaktikan hidup beliau untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari agama Allah melalui hadis-hadis Nabi, maka di sana ada sahabat yang lain, seorang pemuda yang juga sangat bersemangat untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Amr bin Aus, perawi hadis ini. Ya, bahkan disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya beliau mengatakan tidak ada seorang sahabat pun yang paling banyak meriwayatkan hadis ya dibandingkan dengan saya, kecuali hadis-hadis yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin Aus. Kenapa? Karena dahulu ketika Nabi SAW masih hidup, Abdullah bin Amr bin Aus itu menulis hadis-hadis Nabi SAW, sedangkan Abu Hurairah sendiri tidak menulis hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikut kepada apa yang aku datang dengannya. Nah, hadis ini adalah hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih, rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Ya, Imam Nawawi mengatakan kami telah meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Nah, pelajaran yang penting untuk kita fahami melalui hadis ini ataupun hadis-hadis yang senada dengan hadis Rasulullah SAW ini, bahwa terkadang Nabi SAW memulai hadisnya dengan mengatakan la yu'minu ahadukum. Ya, la yu'minu ahadukum. Artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah, para ulama kita berbeda pendapat ketika memahami hadis ini. Apakah maksud Rasulullah SAW memang kata beliau la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, apakah memang benar ini merupakan penafian terhadap aslul iman? Apakah ini adalah penafian terhadap adanya keimanan pada diri seseorang? Ya, ketika dia tidak melakukan apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, ataukah dia hanya penafian terhadap kesempurnaan iman seseorang? Nah, ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama kita ketika Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Ini kan sebenarnya adalah bentuk penafian dalam bahasa Arab. Ya, dan penafian itu inilah yang kemudian diperdebatkan oleh ulama. Apakah dia merupakan penafian terhadap aslul iman, dalam artian ketika seseorang tidak melakukan atau tidak masuk dalam konteks apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, itu berarti dia betul-betul tidak beriman. Ya, sama sekali dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Nah, wallahu alam. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW yang seperti ini, maka kita mesti melihat kepada inti daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Dan setiap hadis itu harus dilihat dan harus ditelusuri, ya, masing-masing hadis itu apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Jika memang betul bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis tersebut merupakan persoalan-persoalan inti dan asal keimanan, maka ketika Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maka memang itu adalah penafian terhadap asal keimanan.
apabila inti yang dibahas oleh Nabi SAW itu berkenaan tentang asal keimanan seseorang. Ya, tapi kalau inti pembahasan hadis Nabi SAW itu hanya berbicara tentang mukammilatul iman atau penyempurna keimanan kita, maka yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, dimaksud adalah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Sebagai contoh misalnya hadis Nabi SAW yang lain di mana Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita cinta dan senang apabila kita mendapatkan kebaikan, maka seharusnya kita juga mencintai dan menyenangi kebaikan itu kepada saudara kita. Kalau kita tidak senang untuk mendapatkan perlakuan buruk, maka seharusnya kita juga tidak senang apabila saudara kita mendapatkan perlakuan buruk. Nah, kalau kita lihat hadis ini juga diawali oleh Nabi dengan mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Namun sekarang kita terapkan kaidah yang tadi kita sebutkan, bahwa ketika dia berbicara tentang asal keimanan, inti keimanan, maka maknanya bahwa betul dia tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau hadis ini berbicara tentang mukammilatul iman, penyempurna dan pelengkap keimanan, maka hadis ini berbicara, atau hadis ini, penafian ini maknanya adalah penafian terhadap kesempurnaan dan kelengkapan iman seseorang. Dalam artian bahwa ketika seseorang tidak mengerjakan inti atau maksud daripada hadis Nabi SAW ini, maka itu berarti dia dimasukkan dan dikategorikan sebagai seorang mukmin naqisul iman. Ya, dia adalah mukmin akan tapi keimanannya berkurang atau keimanannya lemah. Nah, inilah yang kemudian menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan ini. Ya, bahwasanya keimanan kita itu dapat bertambah dengan amal soleh yang kita kerjakan, sebagaimana dia dapat berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok di luar Islam sana atau kelompok-kelompok sempalan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka meyakini bahwa ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, ya dalam tanda kurung dosa besar, maka dia telah kafir kepada Allah dan dia akan masuk ke dalam neraka dan dia kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Ya, sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij yang meyakini perbuatan dosa besar, siapapun yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Kenapa sampai muncul perkataan dan pandangan yang seperti itu? Karena mereka meyakini bahwasanya bahwasanya keimanan kita itu tidak memiliki tingkatan-tingkatan sama sekali. Ya, seseorang yang berbuat dosa besar, maka dia langsung kufur kepada Allah dan dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, kebalikannya seperti orang-orang Jahmiyah misalnya, atau orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya seperti apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, ya maka dia tidak akan memberikan efek dan tidak akan memberikan pengaruh terhadap keimanan kita. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa iman itu adalah syai'un wahid la yatajazza. Iman itu adalah satu dan dia tidak memiliki cabang-cabang atau tingkatan-tingkatan. Sehingga ketika seseorang berbuat dosa sehebat dan sebesar apapun dosa itu, maka keimanannya tetap satu dan keimanannya tetap tidak akan berkurang. Ya, keimanannya tetap sempurna sebagaimana sempurnanya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ketika kita berbuat baik, maka keimanan kita akan meningkat, dan ketika kita berbuat buruk, maka keimanan kita akan melemah. Nah, inilah pembahasan yang paling pertama berkenaan tentang sabda Nabi la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Kapan itu terjadi? Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Nah, Nabi SAW memberikan penekanan dalam hadis ini bahwa ketika seseorang itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hawa nafsunya mengikut kepada apa yang Rasulullah SAW diutus dengannya, yaitu syariat Islam. Nah, oleh karena itu, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dan hikmah serta fawaid dari hadis ini,
bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang hawa nafsunya mengikut kepada syariat Allah, maka itu pertanda bahwa imannya telah sempurna. Ya. Nah, sebaliknya juga, apabila seseorang itu mentaati hawa nafsunya, maka itu akan menjauhkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tentu saja merupakan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian potensi berbuat keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita ini senantiasa diarahkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama Islam. Nah, inilah yang kemudian kita maksudkan tadi, bahwa ketika Allah memberikan potensi, dua buah potensi itu, potensi kebaikan dan potensi keburukan itu, maka sebenarnya kedua-duanya dapat di manage. Kedua-duanya itu dapat diatur. Ya, Allah SWT beri potensi kepada kita untuk berbuat baik, maka itu dapat diatur. Allah memberikan potensi untuk berbuat keburukan, hawa nafsu ada pada diri kita, maka itu dapat diatur. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu kepada kita dan kita memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk berhubungan dengan lawan jenis misalnya, maka Allah mengatur hal tersebut di dalam syariat Islam. Ya, yaitu melalui jalur pernikahan. Maka ketika seseorang melampiaskan hawa nafsunya, menyalurkan hawa nafsunya pada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalalkan oleh Allah, maka justru dia akan mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana hadis yang dahulu pernah kita bahas juga di dalam Arba'in Nawawiyah ini, bahwa seorang sahabat ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika dia melampiaskan dan menyalurkan hawa nafsunya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk dia, apakah dia akan mendapatkan pahala?" Maka Nabi SAW memberikan jawaban, ya, bukankah kalau dia salurkan hawa nafsunya pada apa yang diharamkan oleh Allah, dia mendapatkan dosa? Ya, maka begitu juga kalau dia salurkan hawa nafsunya kepada apa yang dihalalkan oleh Allah, dalam artian dia telah menikah, kemudian dia salurkan hawa nafsunya kepada istrinya sendiri, kepada apa yang Allah halalkan untuk dia, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Makanya pikiran kita seharusnya jangan tertutup dengan persoalan yang nampak atau zahir daripada ayat yang tadi kita sebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sampai ada yang mengatakan seandainya Allah cuma memberikan satu potensi saja, yaitu potensi berbuat baik saja, tidak perlu ada potensi berbuat keburukan. Ya, maka ini tentu saja adalah perkataan yang tidak benar dan perkataan yang menyisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyisihi hikmah yang Allah inginkan dari umat manusia. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sama seperti malaikat, kalau seandainya kita cuma memiliki satu potensi saja, yaitu potensi berbuat baik, maka kita tidak memiliki hak untuk menjadi khalifatan fil ardi. Ya, kenapa? Karena para malaikat tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di dalam permukaan bumi ini. Ya, untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka justru diperintahkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, dan mereka tidak diizinkan untuk melakukan apapun selain daripada tugas-tugas tersebut. Nah, berbeda dengan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, maka Allah berikan dua potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Maka inilah yang menjadi sebab mengapa Allah menjadikan mereka sebagai khalifatan fil ardi. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ucapan ini disampaikan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya, itu menandakan bahwa potensi kebaikan dan keburukan yang dimiliki oleh manusia ini menjadi sebab utama mengapa Allah memuliakan Nabi Adam dan keturunannya dibandingkan dengan para malaikat. Dan berbeda antara makhluk yang Allah ciptakan dengan kalimatnya dan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Itu jelas berbeda. Allah menciptakan para malaikat dengan kalimatnya, yaitu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, itu para malaikat, termasuk juga surga, termasuk neraka, kemudian termasuk langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini, termasuk makhluk-makhluk yang lainnya, bangsa jin dan sebagainya, termasuk para bidadari dan seluruh kenikmatan-kenikmatan dan azab-azab yang ada di dalam surga dan neraka. Semua ini adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, dengan kalimat Allah, yaitu innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Cukup Allah katakan kun,
ya mengucapkan kalimat ini saja, maka akan terjadi apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan manusia. Ya, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam dan memuliakan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan menciptakan Nabi Adam alaihissalam menggunakan kedua tangannya. Dengan menggunakan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika Allah menitipkan kedua potensi ini, maka kita mesti berbaik sangka, dan selalu ada hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita memanage dengan baik, dengan benar potensi keburukan atau hawa nafsu yang ada pada diri kita ini, maka di balik itu akan ada ganjaran pahala yang sangat besar, bahkan hikmah-hikmah yang sangat banyak yang mungkin kita tidak dapatkan melalui potensi kebaikan itu. Ya, ketika Nabi Adam berbuat salah, ya, memakan memakan pohon khuldi atau mendekati pohon khuldi dan makan dari buah pohon khuldi, itu kan kenapa beliau melakukan hal tersebut, dan kenapa Hawa alaihissalam itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, itu kan ada potensi keburukan atau potensi hawa nafsu di dalam hati keduanya. Namun ketika mereka melakukan kesalahan itu, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengajarkan kepada Adam dan Hawa alaihissalam untuk mengucapkan kalimat. Kalimat itulah yang kemudian dikenal dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidak memiliki potensi keburukan atau potensi amal, potensi hawa nafsu itu, maka tidak akan terbuka satu jalan dari jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Bahkan ia di antara jalan yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pernah ajarkan kepada umat manusia, yaitu jalan pertaubatan kepada Allah. Ya, jalan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pemurah. Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang kepada para hamba-hambanya. Dan ini pelajaran yang sangat-sangat luar biasa dengan keberadaan kita dan dengan kondisi kita dalam kehidupan dunia ini yang senantiasa melakukan banyak kesalahan dan kekhilafan, kealpaan dalam kehidupan kita, sehingga dengan banyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan tersebut, maka kita akan mendapatkan satu derajat dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui pintu itu. Nah, hadis ini sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk kemudian bagaimana kita memanage dengan sebaik-baiknya, ya, hawa nafsu yang ada pada diri kita ini agar dia benar-benar berjalan sesuai dengan koridor dan syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya di malam hari hawa nafsu kita itu pasti kita ingin beristirahat, ya, dan itu merupakan hal yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah An-Naba sendiri Allah menjelaskan bahwa Allah menjadikan malam itu memang untuk beristirahat. Ya, hukum asalnya memang malam itu adalah kita beristirahat dan kita tidur. Namun ketika hawa nafsu kita atau sebagian hawa nafsu kita ini untuk beristirahat di malam hari, dan itu adalah hal yang dibenarkan oleh syariat Islam, kemudian hawa nafsu kita ini kita belokkan sedikit, ya, sesuai dengan arahan dan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, anjuran Al-Quran dan anjuran sunnah Nabi SAW untuk bangun pada sepertiga malam terakhir atau melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat atau paling minimal melaksanakan salat witir, maka disinilah nilai besarnya keutamaan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu pada diri kita dan kita mampu memanage hawa nafsu tersebut untuk sesuai dengan anjuran yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memiliki hawa nafsu atau memiliki nafsu untuk makan dan minum. Ya, itu adalah hal yang tabii. Bahkan kita diperintahkan untuk apa? Untuk makan dan minum. Supaya apa? Supaya kita, inilah makna firman Allah SWT, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari kehidupan dunia ini. Dalam artian, ya kita ini bukan Superman, kita bukan kita bukan manusia hero, atau kita bukan manusia-manusia yang digambarkan oleh mereka-mereka tentang adanya orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa atau kekuatan super dan sebagainya, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tidak. Kita manusia biasa membutuhkan makan dan membutuhkan minum. Namun
dari kebiasaan itu atau dari potensi tersebut atau dari keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberikan satu aturan bahwa ketika Anda makan dan minum, maka perhatikan jangan sampai Anda makan dan minum melebihi batas yang dibenarkan. Karena kita sebenarnya makan dan minum secukupnya dan bukan sekemauan kita. Ya, karena sehebat apapun seseorang dan sekuat apapun seseorang, dia makan dan minum secukupnya. Ya, nggak pernah ada orang yang makan sekemauannya. Karena kalau dia makan sekemauannya, pasti akan sampai pada limit batas bahwa dia tidak akan bisa lagi mengunyah apa-apa. Ketika dia sudah sampai pada limit itu, perutnya sudah penuh, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, kalau dia tetap memaksa memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya, maka dia pasti akan memuntahkan makanan tersebut. Nah, itulah tabiat manusia. Makanya Allah katakan, Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, wa kulu washrabu wa la tusrifu, ya, dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dalam hadis yang lain, hadis Ibn Abbas, wa kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, bersedekahlah dan pakailah pakaian, namun jangan berlebih-lebihan dalam itu semua. Nah, oleh karena itu, ini Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita memang kita akan makan, kita mau minum, kita mau berpakaian seperti ini dan itu, kita mau bersedekah begini dan begitu. Nah, itu semua adalah bagian daripada kemauan kita, nafsu kita seperti itu. Namun pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menekankan ini ada aturan, ya, ada aturan. Kalau Anda mau minum, Anda mau makan, silahkan. Mau pakai pakaian, silahkan. Ya, itu bagian daripada pemenuhan terhadap nafsu kita sebagai manusia biasa, ya, dan itu sebagai fitrah kita, sebagai tabiat kita, tabiat asal kita seperti itu. Namun ada aturan bahwa ketika Anda makan, ketika kita minum, ketika kita berpakaian, maka jalankan itu semua sesuai dengan koridor yang dibenarkan oleh syariat Islam dan jangan berlebih-lebihan. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan pasti akan memberikan efek dan dampak buruk terhadap diri kita sendiri. Makanya ketika kita makan, ketika kita minum, ketika berpakaian, bahkan sampai bersedekah, ya, sampai memberikan bantuan kepada orang lain, jangan berlebih-lebihan. Ya, kenapa? Karena di atas pundak kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ketika kita memiliki 10 juta, di atas pundak kita ada kewajiban dan kita serahkan 10 juta itu kepada orang lain untuk kepentingan mereka sebagai bentuk infak dan sedekah, lantas kita akan berikan apa kepada mereka-mereka yang di atas pundak kita diletakkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka, anak-anak kita, istri kita, keluarga-keluarga yang kita tanggung, mereka juga membutuhkan penunaian terhadap hak-hak mereka, dan penunaian hak itu berada di atas pundak tanggung jawab kita. Makanya diajarkan dalam agama Islam ketika kita berinfak, bersedekah, maka kita mesti tetap pertengahan dalam persoalan itu. Nah, ini makna hadis Nabi SAW agar hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita itu sesuai dan berjalan, ya, sesuai dengan syariat dan koridor yang dibenarkan di dalam agama Islam. Pelajaran yang lain dari hadis ini bahwa hadis ini menerangkan bahwasanya dalam menghadapi hawa nafsu, seorang mukmin membutuhkan upaya yang kuat dan bersungguh-sungguh agar dapat mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena memang memang hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam diri kita, dan hawa nafsu itu bukan berada di luar kita. Bukan berada di luar diri kita, namun dia berada di dalam jiwa kita, berada di dalam hati kita, berada di dalam diri kita. Makanya dalam surah An-Nas ini menjadi pelajaran utama, ya, tadabbur utama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beristi'adzah kepada Allah sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah di dalam 3 ayat ini. Lantas kenapa Allah SWT memerintahkan kita berlindung sebanyak 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang akan dijelaskan oleh Allah ini berkenaan tentang keburukan yang dapat menimpa manusia, dan justru keburukan itu berasal dari dalam diri mereka, dari dalam jiwa mereka. Ya, yaitu yaitu bisikan-bisikan, baik itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia yang dihembuskan masuk ke dalam dada seorang manusia, ya, yang masuk ke dalam jiwa seorang manusia.
Ya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah sebanyak 3 kali, ya, dari keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri, dari keburukan jiwa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran penting, pelajaran utama, bahwasanya ketika kita ingin berupaya meluruskan nafsu kita untuk sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan agama Allah SWT, maka itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Itu membutuhkan effort yang lebih besar, ya, upaya yang lebih besar untuk kemudian meluruskan seluruh tindak tanduk kita, seluruh perkataan dan perbuatan kita agar kemudian sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui hadis ini dapat dipahami bahwa hawa nafsu seorang mukmin itu berada di belakang syariat Islam. Ya, hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu seorang mukmin yang sempurna keimanannya itu senantiasa berada di belakang syariat Islam. Ya, jadi hawa nafsu kita itu seharusnya menjadi menjadi gerbong belakang, ya, sebuah kereta, sedangkan gerbong depan yang membawa kereta itulah syariat Islam. Ya. Jadi ibaratnya mobil kontainer. Jadi yang membawa mobil kontainer itu, yang berada di bagian depan itu adalah syariat Islam, sedangkan isi kontainer itulah diri kita atau hawa nafsu kita yang seharusnya mengikut, ya, kemanapun bagian depan mobil itu beranjak dan berjalan, maka bagian belakang mobil akan selalu ikut kepadanya. Termasuk juga lisan kita ini seharusnya berada di belakang hati dan di belakang akal kita. Ya, jangan justru berada di hadapan akal dan hati kita. Kenapa? Karena kalau dia berada di hadapan akal dan hati kita, maka apapun yang ingin kita ucapkan akan terucapkan, ya, tanpa kita cerna terlebih dahulu dan kita rasakan terlebih dahulu. Kira-kira ucapan ini dia bawa manfaat tidak, ya? Kira-kira ucapan ini dia melukai perasaan orang tidak, ya? Kira-kira ucapan ini itu bermanfaat untuk saya atau memberikan mudarat bagi orang lain atau tidak? Nah, seharusnya selalu ada pertimbangan seperti itu. Ketika ada pertimbangan seperti itu berarti lisan kita betul-betul telah berada di belakang hati dan akal kita. Nah, sama juga dengan hawa nafsu kita. Ketika kita sedang memiliki pergejolakan, misalnya hawa nafsu kita sedang bergejolak dan seterusnya untuk melakukan hal-hal tertentu, maka selalulah menjadi pertimbangan dalam hidup kita bahwa apakah yang saya lakukan ini atau apakah hal ini itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak, ya. Ketika kita mendapatkan penawaran misalnya untuk melakukan atau untuk ikut dalam sebuah proyek tertentu misalnya, ya, apakah proyek itu memang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah proyek itu, ya, akad muamalahnya itu sudah sesuai dan sejalan dengan akad muamalah yang dibenarkan di dalam syariat Islam atau tidak, ya? Ataukah justru di dalamnya ada penyimpangan, di dalamnya ada akad penipuan misalnya, akad gharar bagi orang-orang tertentu, ataukah ada kezaliman bagi orang-orang tertentu yang ikut dalam akad ini? Nah, ini yang menjadi prioritas utama kita untuk terus kita perhatikan agar kemudian setiap keinginan dan kemauan kita itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hawa nafsu seorang yang lemah keimanannya itu terkadang lebih dikedepankan daripada syariat Islam, ya. Nah, ini perbedaan antara seorang mukmin yang sempurna imannya dan seorang mukmin yang lemah imannya. Bahwa seorang mukmin yang lemah imannya, maka terkadang hawa nafsunya berdiri di depan syariat Islam, ya. Sedangkan seorang mukmin yang sempurna imannya, maka hawa nafsunya selalu berada di belakang, ya. Kemanapun syariat Islam itu berada atau berjalan, maka hawa nafsu mereka senantiasa ikut kepada syariat Islam, ya. Nah, sedangkan orang yang lemah imannya, maka terkadang hawa nafsunya, ya, berbalik, ya. Seharusnya dia berada di belakang, ya. Beberapa keadaan terkadang dia ada di depan, ya. Nah, seperti itulah keadaan kita pada hari ini, ya. Seperti itu keadaan kita. Terkadang kita berhasil mengalahkan hawa nafsu kita dan tidak jadi melakukan sebuah kemaksiatan, dan justru kita mendapatkan pahala dari hal tersebut. Kenapa? Karena kita berhasil melawan diri kita, melawan nafsu kita untuk tidak terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Itu dapat pahala, ya, itu dapat pahala. Namun tidak jarang juga kita berkeinginan melakukan kemaksiatan dan memang betul-betul terjadi perbuatan kemaksiatan itu. Nah, oleh karena itu disinilah kemudian pentingnya untuk saling
berwasiat ya dengan kebenaran di antara sesama muslim, di antara sesama saudara kita. Ya, ketika kita melihat saudara kita akan melakukan kemaksiatan, maka segera ingatkan dia. Atau ada sinyal, ada tanda misalnya saudara kita ingin melakukan kemaksiatan atau melakukan kezaliman kepada orang yang lain atau kepada kita sendiri atau kepada dirinya sendiri, maka ingatkan dia. Makanya Nabi berikan pesan kepada kita, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dia dizolimi. Kalau dia dizolimi, maka jelas kita berupaya untuk menolong dia. Tapi kalau dia ingin berbuat zalim, maka caranya adalah menahan tangan dia agar jangan dia berbuat zalim kepada diri sendiri atau kepada orang yang lain. Sedangkan mereka-mereka yang munafik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat itu memang betul-betul bukan merupakan petunjuk bagi mereka. Syariat itu memang betul-betul terlupakan oleh mereka. Bahkan sebagian orang kafir dan sebagian orang munafik membuat-buat dan melakukan fake atau penipuan terhadap syariat Islam, pengaturan terhadap syariat Islam agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, makanya di sini kemudian para ulama kita menjelaskan berkenaan tentang persoalan fatwa, ya, berkenaan tentang fatwa ulama. Disinilah yang kemudian ulama kita mengatakan tidak bolehnya kita tatabbu'ur rukhas. Ya, apa itu tatabbu'ur rukhas? Tatabbu'ur rukhas itu artinya mencari-cari keringanan-keringanan dari fatwa-fatwa ulama. Kita menghadapi satu masalah dan kita mengetahui bahwa masalah itu telah dijawab oleh sekian banyak ulama dalam fatwa-fatwa mereka. Maka dari sekian banyak fatwa-fatwa tersebut, seseorang terkadang mencari-cari kira-kira mana ini fatwa-fatwa yang paling ringan ya dalam masalah ini. Kemudian ketika berpindah kepada masalah yang lain, masalah yang berbeda, dia kembali lagi kira-kira mana ini ya yang lebih cocok dengan keadaan saya atau yang lebih cocok dengan nafsu saya. Ya, atau cari-cari keringanan-keringanan yang lebih mudah untuk diamalkan. Nah, ini disebut oleh ulama kita sebagai tatabbu'ur rukhas yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ya, seharusnya yang kita ikuti, yang kita cari itu adalah kebenaran dalil atau kebenaran hujjah dan istidlal. Ketika kita menghadapi sebuah masalah dan di sana sekian banyak fatwa dari ulama, maka kita berupaya melihat fatwa-fatwa tersebut kira-kira mana di antara fatwa itu yang lebih tepat dan lebih dekat kepada kebenaran, kepada dalil dan kepada kondisi keadaan masyarakat kita yang berlaku atau yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahwa hawa nafsu yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu potensi mereka dapat menjadi tolok ukur keimanan dalam kehidupan dunia. Ya. Dan ini di antara hikmah, ya, di antara hikmah mengapa Allah SWT memberikan hawa nafsu kepada umat manusia. Ya, agar kemudian hawa nafsu itu menjadi tolok ukur, ya, menjadi barometer, ya, barometer bahwa ketika saya memperturutkan hawa nafsu saya, maka itu menjadi barometer, menjadi tolok ukur bahwa saya sedang berada dalam kondisi yang tidak baik ini. Ya, saya sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat. Hati saya sedang sakit. Kenapa? Karena saya bawaannya selalu ikut kepada hawa nafsu saya. Ya, sedangkan hawa nafsu itu ammaratun bisu. Ya, jiwa itu memiliki tiga keadaan. Terkadang jiwa itu berada dalam kondisi mutmainnah, dalam kondisi tenang, dalam kondisi bahagia, senang ketika kita senantiasa melakukan syariat Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terkadang juga nafsu kita itu, jiwa kita itu lawamah, ya, mencela kita atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan terkadang juga ammaratun bisu, jiwa itu terkadang menyuruh kepada perbuatan keburukan, menyuruh kepada perbuatan kesalahan dan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya potensi atau dengan adanya hawa nafsu itu, maka dia menjadi barometer kita bahwa ketika saya terus-menerus memperturutkan hawa nafsu saya, maka ini menjadi teguran. Oh, saya sedang dalam keadaan tidak baik ini. Ya, saya sedang dalam keadaan tidak sehat. Hati saya sedang sakit, bahkan mungkin hati saya sudah mati. Kenapa? Karena bawaannya setiap kali saya berkeinginan melakukan kemaksiatan, maka setiap itu juga saya melakukan kemaksiatan tersebut. Setiap kali saya ingin meninggalkan perbuatan kebaikan dan ketaatan, maka setiap kali itu juga saya meninggalkan perbuatan kebaikan dan ketaatan itu. Setiap kali saya mendengarkan seruan untuk melakukan kewajiban, maka setiap kali itu juga saya meninggalkan kewajiban tersebut. Setiap kali saya mendapatkan ajakan dari sahabat-sahabat, keluarga, teman-teman untuk melakukan kemaksiatan, maka setiap kali itu juga saya melakukan dan menerima ajakan-ajakan tersebut.
Maka ini menjadi barometer, ini menjadi tolok ukur bahwa ketika saya terus-menerus memperturutkan hawa nafsu saya, maka itu berarti pertanda keimanan saya sedang ada masalah. Ya, maka saya harus segera memperbaikinya. Nah, ketika kita sedang melihat bahwa kita senantiasa berupaya dan hawa nafsu kita itu senantiasa berhasil kita tahan dan berhasil kita arahkan kepada kebaikan, maka itu menjadi barometer bahwa keimanan saya sedang baik, jiwa saya sedang baik, jiwa saya sedang mantap, ya. Maka kita pertahankan kondisi yang seperti itu agar kemudian kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa seorang muslim hendaknya berupaya mencari keridhaan Allah dengan menjalankan syariat Islam meskipun bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Nah, poin ini, pelajaran ini yang paling terpenting dari semua pelajaran yang kita sebutkan. Kenapa hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW? Seseorang itu tidak sempurna keimanannya sampai hawa nafsunya mengikut kepada syariat Islam, karena Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dan sehebat apapun hawa nafsu yang mendorong jiwa kita untuk melakukan sebuah perbuatan atau mengatakan sebuah perkataan, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Ya, sehingga ketika seseorang berhasil menekan dan berhasil menahan hawa nafsunya dan berupaya untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia telah berupaya untuk mendapatkan dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan antara memperturutkan hawa nafsu dan menjalankan syariat Islam, meskipun hawa nafsu itu bertolak belakang dengan syariat Islam, maka sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak diletakkan pada hawa nafsu seseorang, tapi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang berhasil menekan hawa nafsu yang sedang menggejolak di dalam hati dan jiwanya dan berupaya untuk diarahkan sesuai dengan syariat Islam, maka itu berarti dia telah berupaya untuk meraih dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jiwa kita ini senantiasa ammaratum bisu, jiwa kita ini senantiasa menyuruh kepada perbuatan keburukan. Ketika kita berupaya untuk menekan perbuatan keburukan itu, hawa nafsu itu, dan kita sesuaikan dengan syariat Islam dan kita berupaya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, karena jiwa kita, hawa nafsu kita itu telah kita tenangkan, telah kita damaikan dan telah kita arahkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam syariat Allah itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berhasil melakukan ini telah mendapatkan jiwa yang tenang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa yang tenang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala inilah yaitu jiwa-jiwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua an-nafsul mutmainnah ini, jiwa yang tenang ini, tenang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan kita semua dari malapetaka dan mara bahaya hawa nafsu yang terus mengajak kepada perbuatan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran bagi diri pribadi dan kepada pemirsa Ruas TV sekalian, dan kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.